Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin, alhamdulillah ya. Gua mau review ini kolam. Kalau misalnya kalian lihat sering-sering di video gua ada kolam bioflok sama kolam beton. Nah, ini dua sistem ya. Ini sistem ras, ini sistem bioflok. Jadi gua mau review. Jadi gua pakai ini kolam D3 atau diameter 3, dari sini ke sana diameter 3 meter. Ini dua kolam. Dua kolam gua pakai mesin Resun LP 100. Jadi ini satu mesin untuk satu kolam. Sebenarnya satu mesin ini bisa dibagi dua kolam, tapi kelemahannya itu titik aerasinya itu nggak kuat. Jadi rendah lah seperti itu. Nah, sedangkan kebutuhannya ini tinggi karena memang gue pakai sistem tebar padat, yaitu 100 ekor per meter kubik. Jadi kalau D3 ini gue isi 700 ekor. Ini pakai nila bioflok atau nila Bangkok. Jadi ini yang monosek langsung dari Subang, tapi lewat seller lah seperti itu. Nah, ini gue beli baru 3 hari langsung gue aplikasi bioflok. Alhamdulillah kematian waktu karantina bibit cuman ada 1 ekor. Jadi alhamdulillah kematian bibitnya sangat tinggi, sangat rendah banget alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya ini udah di aplikasi bioflok hari kedua nggak ada kematian. Jadi alhamdulillah ini sehat. Nah, kebetulan sebelum di aplikasi bioflok wajib karantina ya. Karantina di sini 3 hari aja cukup, Pak. Yang penting kematian hari pertama itu nggak ada, hari kedua lahap makan walaupun sedikit, hari ketiga itu ada. Nah, kalau misalnya udah aman, kita lanjut aplikasi bioflok. Jadi aplikasi biofloknya itu udah di hari kemarin, hari Minggu, sekarang hari Senin, ini hari kedua. Jadi nanti akan diaplikasi ulang di minggu pertama atau di 5 hari kemudian. Nah, ini sama, ini juga D3, isinya 700 ekor. Ini campur nila hitam, nila nirwana sama nila merah Bangkok. Jadi ada 2. Karena siklus pertama udah panen habis. Walaupun yang pertama gua mengalami kegagalan. Kenapa gue bisa bilang gagal? Karena yang pertama nggak sesuai dengan target panen. Jadi yang pertama itu cuman dapat di angka 120 kilo atau 1 kintal 20 kilo. Itu nggak sesuai. Karena yang gua bilang itu, yang pertama itu kesalahannya itu sebelum ada kolam bioflok ini, gua pembesarannya pakai yang kolam di bawah. Ternyata yang di bawah itu sebelum pakai sistem ras itu bawahnya itu sebagian tanah, sebagian beton. Jadi nila yang pertama itu tahun kemarin tuh beranak, setelah beranak gue pisah, gue masukin ke bioflok, baru cepet gedenya. Nah, makanya sekarang gue pakai sistem bioflok biar lebih cepat besar. Nah, ini satu kolam Resun LP 100. Jadi ini untuk satu masing-masing satu kolam ini nyala 24 jam non-stop ya. Jadi kalau misalnya yang barunya ini harganya di Shopee itu kisaran 1,6 sampai 1,7, tergantung seller juga lapak-lapaknya. Pokoknya antara 1,6 lah, antara 1,6 sama 1,7. Terus untuk kolam D3 ini kita pakai rakit sendiri ya. Jadi gue beli terpalnya aja. Terpalnya gue beli di online juga, sama diproduksi dari Sukabumi. Ini terpalnya aja kita beli waktu itu di angka 600.000. Ini orchid yang tebal, super tebal ini orchid. Nah, ini D3 waktu beli di 600.000. Wearmasnya kita pakai yang 6 mili. Ini dicat anti karat juga. Ini beli di toko material, 1 lembar kita bagi 2. Jadi 1 lembar tuh bisa dibagi 2. Jadi biar lebih hemat seperti itu kalau misalnya ngerakit sendiri. Total habis pokoknya satu kolam ini kisaran udah sebesi pipa sama ini kisaran 1 juta sampai 1.200.000. Belum sama tukang lah. Kalau sama tukang beda lagi. Kalau gue pakai bantuan bapak, jadi nggak pakai tukang, tapi tetap ngasih juga. Nah, ini kalau misalnya ini kita anggap sama pondasi ini beda lagi. Pondasi beda lagi. Ini kita pakai pondasi bawah keliling karena memang lebih kuat lagi. Jadi biar aman. Karena kalau misalnya nggak gini takutnya ada tikus ngegigitin ini, ada rayap juga. Jadi kita pakai estimasi biaya tuh untuk 2 kolam ini. Mesinnya ini gue pakai yang LP 100 itu belinya 1,6. Kalau sama ongkir kisaran 1,650 lah. Jadi 1.650. Kalau 2 berarti 3.300.000 untuk mesinnya aja 3.300.000. Ini untuk kolamnya ini sama bawah pondasi. Pokoknya total biayanya termasuk sama pasang. Kalau pakai tukang ini habis 1,3. Jadi kalau 2 ini kisaran 2.000.000
2.600.000 kalau pakai tukang 400 lah, tetap gue ngasih juga 400.000, jadi total 3 juta sama pemasangan. Jadi sama ini 6.300.000, belum sama Uniring Uniring beda lagi. Jadi kita pakai Uniring, ini gue pakai Uniring ini pakai Uniring, terus sama ini kabel apa, selang. Jadi belum sama ini kalau pakai Uniring kemarin habis total di angka 300 ribuan kalau sama selang habis 400. Jadi kisaran total habis untuk biaya 2 kolam ini mesin total tuh sekitar tadi 6.300.000 ditambah ini Uniring plus ini selang, habislah kisaran 7 juta belum sama pipanya pipanya gue ada lagi beli lagi, jadi 7 juta lah kurang lebih jadi lumayan nguras juga, tapi karena memang buat usaha jadi kita dilanjutin karena memang yang pertama itu gue bener-bener belajar dari YouTube. Yang pertama nggak ada langsung belajar dari orang, karena kalau sebisa mungkin kalau bisa belajar datang kita datang tapi di sini nggak ada yang pakai biovlog. Jadi kita tahun lalu itu belajar dari pengalaman, terus ada kesalahan dari karantina bibit, terus kesalahan dari penanganan pada saat pemberian pakan, kesalahan dalam proses pada saat ikan sakit, terus pada saat ikan siap panen. Dari kesalahan-kesalahan itu gue belajar untuk bisa dijadikan kedepannya lebih baik lagi dan dari pengalaman itu gue berani sekarang untuk fokus usaha ini, walaupun cuma 2 tapi gue fokusin jadi nggak cuma iseng-iseng ataupun cuma hobi doang. Karena kalau bicara hobi bukan artinya kita nggak ada pencapaian ke depannya, tapi kalau misalnya ini skala usaha berarti ada target dari panenan tersebut. Nah ini kita sama mau ngasih makan ikan jadi ini pakai pelet min 2, ini pakai Safir 33% proteinnya. Ini berantakan karena habis nguras ikan cupang. Jadi usahanya itu ada 2 di sini sama air juga Kalau yang ini sistem airdress, sebenarnya ini airnya nggak jernih Kenapa ini airnya nggak jernih? Karena di dalam ini ada ada daun rambutan tuh. Jadi daun rambutan itu pada masuk ke sini menyebabkan airnya itu hitam Kalau misalnya sebelum ada daun rambutan ini airnya jernih juga kelihatan ikan-ikannya. Tapi semenjak banyak daun rambutan pada jatuh ke sini, airnya jadi hitam Jadi susah ngelihatnya. Nah ini diisi bawal ya Jadi kalau ini ada nilanya 300 ekor. Kenapa ada nila? Karena ini untuk makanin lumut Jadi sebelum ada nila kita kasih bawal, ternyata lumutnya banyak banget di dinding, sampai lumutnya itu pada panjang-panjang. Jadi setelah kita kasih nila 300 ekor, alhamdulillah lumutnya habis. Jadi ini sistem multifungsi juga sebenarnya Jadi nila sebenarnya buat pengetesan apakah bisa lebih cepat proses pertumbuhannya atau tidak. Nah kita pakai 300 ekor aja untuk proses pembersihan lumut di dinding, karena nila juga makan lumut. Yang kedua ini bawalnya kita isi 1.500 ekor Ini kapasitas kolam kesana 4, jadi 4,5 lah, hampir 5 meter. Kalau kesini hampir 5 meter, panjangnya 9 meter, jadi total 40 meter persegi lah Sebenarnya chambernya tekor Kenapa gue bilang tekor? Karena ini mesinnya itu Sunsun JTP 16.000 per jam, dan ini sangat kenceng tarikan airnya. Jadi sebenarnya ini tekor, tapi kenapa ini enggak tekor? Karena di sana kita bolongin Di sana kita bolongin. Kalau misalnya kalian lihat itu ada saringan itu untuk menyaring kotoran-kotoran sampah. Jadi ketika ada daun rambutan jatuh, dia langsung masuk ke bolongan yang atas itu jadi biar enggak nyelam ke dasar kayak gitu Nah ini kenapa kita pakai bolongan di atas? Karena memang untuk menghindari tekor chamber sebenarnya. Jadi nanti ketika panen, insya Allah nanti ini akan gue bangun, akan gue pakai perbaharui lagi chambernya. Jadi akan ditambah lagi chambernya panjang ke sana. Jadi biar lebih maksimal. Jadi biar kolam juga tetap bersih. Kalau ini 4 percobaan ternyata kurang maksimal. Jadi nanti ketika ini panen, gue mau rubah ini untuk bisa lebih maksimal lagi. Nah sekarang kita kasih makan ikan. Alhamdulillah ini ikannya udah siap. Jam 4 kita ngasih makan 2 hari sekali. Tuh. Bawalnya 1.500 ekor sama nilanya 300 ekor. Udah cukup lah buat usaha atau pembesaran. Semoga lancar sampai panen. Dan buat kalian usaha apapun, yang penting kalian harus sesuai dengan fashion.
Jadi kalau misalnya usaha sesuai dengan passion, kita juga enak menikmatinya. Mau ada kendala apapun kita menikmati, tapi jangan lupa menikmati. Kita juga tetap belajar untuk bisa lebih baik ke depannya, dan kegagalan diawali dengan pelajaran yang berharga biar kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan bisa sukses untuk meraih tujuan kita. Jadi buat kalian tetap semangat, maju terus usaha kalian apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.